Selamat pagi para warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Carolin Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang gangguan haid ya, atau gangguan mens ya. Nah, sebelum sampai ke sana saya akan jelaskan sedikit bagaimana darah mens itu terbentuk. Oke. Jadi kalau ini rahim ya, ini ada bagian dinding dalam rahim nih yang warna merahnya agak beda ya, melapisi dinding dalam rahim. Ya, ini saluran telur, ini indung telur di sebelah sini. Untuk penghasil hormon dari sini, bukan rahim ya, sekali lagi. Jadi, proses menstruasi itu terjadi berdasarkan atau akibat pengaruh hormon dari indung telur yang diproduksi. Jadi, hormon estrogen akan mempengaruhi si dinding dalam rahim ini untuk menebal. Setelah tebal, dia akan rontok, ya, di akhir siklus dia akan rontok menjadi darah mens. Jadi semakin tebal dinding dalam rahim, yang dikeluarkan juga makin banyak, mensnya juga makin banyak juga. Ya, normalnya mens itu tidak lebih dari 80 cc per hari dan tidak lebih dari 1 minggu juga. Ya, jadi kriteria mens banyak itu kalau lebih dari 80 cc per hari itu berarti sudah tidak normal. Ya, nah pengaruh hormon dari sini membuat dia tebal tipis secara siklik. Makanya orang yang berovulasi siklusnya mensnya juga akan teratur. Ya, nah ya. Mens 2 hari 3 hari aja sebetulnya sih sudah normal ya, bukan termasuk mens yang sedikit. Jadi mens normal itu siklusnya adalah 25 sampai 35 hari. 28 sampai 35 hari itu kita anggap normal ya. Kalau kurang dari 28 hari atau lebih dari 35 hari siklus mens kita bilang tidak normal. Oke. Nah, pada beberapa orang ada yang mengalami mens banyak dan mens sakit. Nah, itu keluhan haid atau gangguan haid. Ya, biasanya ada apa-apa. Jadi para ibu-ibu kalau mengalami mens banyak atau mens sakit, segeralah datang untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Minimal kita harus lakukan USG transvaginal untuk lihat apakah ibu ada polip atau adenomyosis ataupun miom sebagai penyebab mens banyak atau mens sakit ini. Ya, kenapa dia menimbulkan mens banyak dan mens sakit? Karena si polip itu benjolan nih di dinding dalam rahim sini. Dan kalau miom, benjolan di otot rahim. Ini akan membuat dinding dalam rahim ini semakin tebal. Ya, semakin tebal. Sehingga ketika dirontokkan, darah haidnya juga keluar lebih banyak. Itu yang menyebabkan mensnya juga lebih banyak. Ya. Jadi pada ibu-ibu yang usianya sudah 40 tahun ke atas, normalnya kalau kita menjelang menopause atau usia menopause, mens itu harus tambah sedikit, bukan tambah banyak. Ya. Jadi kalau mens pada ibu-ibu usia di atas 40 tambah banyak, itu berarti ada apa-apa tuh ya. Kalau nggak si miom, si adeno, atau si polip tadi biasanya penyebabnya. Nah, yang berikut gangguan mens bisa berupa mens yang tidak teratur. Nah, kalau mens yang tidak teratur beda lagi. Ini biasanya disebabkan karena gangguan hormonal. Yang paling sering adalah kondisi PCO atau polycystic ovary. Postingan saya yang kemarin sudah saya posting tentang apa itu detailnya tentang PCO ya. Adalah suatu kondisi ketidakseimbangan hormonal di mana sel telur tidak ada yang besar dan pecah saat masa subur. Ya, jadi siklusnya siklus tidak berovulasi. Nah, pada siklus yang tidak berovulasi, mens juga akan datang tidak teratur. Baik, semoga penjelasan ini memberi manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat siang.